Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genji berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, bertemu lagi nih bersama saya Dian dan Kiska di sini. Oke, nah sekarang nih kayaknya kita berbeda gitu ya podcast Profesor and Friends Genji-nya nih. Iya, sekarang tuh rame gitu kan, rame banget gitu kan. Kelihatan kayak banyak orang gitu kan. Nah, kita cuma nanya deh, kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Ya, di sini kita ada banyak banget seperti tidak biasanya. Biasanya kita cuma berempat ya. Iya, berempat. Sekarang kita hadir spesial. Ya, banyak banget nih. Berenam. Ada. Mungkin langsung aja kali ya kita langsung Iya. aja Kita kenalin dulu nih, perkenalan diri. Dari yang mana dulu nih? Oh iya, oke. Ayo ibu yang ini siapa namanya? Bisa diperkenalkan dirinya ya. Saya Lorenta Inharyanto, dosen di Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Wow, ibu dosen yang cantik. Oke, yang sebelahnya ada siapa nih mas-masnya? Muhammad Ardika Pangestu, mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Oke, agroteknologi ya. Ini mahasiswa pertanian. Jurusan berapa mas? Jurusan semester ya, angkatan berapa? Aduh maaf ya, saya jadi grogi. Oke, yang sebelahnya lagi? Saya Anissa Hermatika Adinda, saya dari Prodi Agroteknologi angkatan 2020 semester 7 Pak. Oh, semester 7. Iya, semester akhir. Iya. Saya Desi dari dosen Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Wow. Agribisnis, ya. Dosennya agribisnis, mahasiswanya agroteknologi. Mahasiswanya gitu. Ini ada yang beda, mungkin biasanya kita suka mengundang baru-baru kita ada Iya. baru dari Fakultas Pertanian yang Wow, selamat. Pertanian. ada ibu dan kakak Iya. sudah masuk kelas nominasi untuk KMI ya Bu ya. Iya, kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Dari Bali juga ya. Baru pulang dari Bali. Mengharumkan nama UMJ Iya. di tingkat nasional luar biasa. Jadi tepuk tangan ya Bu ya. Tapi kita belum tahu nih juaranya kategori apa yang lolos gitu dari iya. Jadi nggak boleh lantak ke Ibu Desi. Iya, ke Bu Desi, ke Nisa dan juga ke Masnya yang datang dari sendiri ini itu mereka tuh pada itu mereka ngapain aja sih Iya. dan kegiatan apa sih gitu ya. Nah makanya itu supaya nggak simpang siur ditanya cuma sekedar artikel tapi nanya langsung aja nggak sih Iya. kayak gitu. Nah boleh saya dulu atau Siska dulu mau nanya? Oke, Siska dulu. Pertanyaan lagi sebenarnya. Siska dulu aja yang udah punya banyak. Punya banyak nanya dulu ya. Nah sebelumnya nih boleh tak Desi, Kak Desi boleh tak Bu Desi, Kak Ika dan juga Mas Adika mau nanya kan kemarin itu sempat ke Bali ya. Nah ke Bali itu ajang apa sih sebenarnya kita cuma tahu KMI. Iya, KMI. Nah itu sebenarnya Apa sih ajang apa? KMI Award. Iya ya Bali ya gitu. Program kedua ini. Nah program PDM itu PDM itu apa sih sebenarnya kan mungkin banyak yang belum tahu juga. Boleh iya. Sebenarnya itu tuh kayak program lanjutan sih Kak. Kalau misal kan kita sebelumnya sudah ada pendanaan dari program P2M tersebut. Nah, P2M tersebut yaitu program pembinaan wirausaha mahasiswa. Nah, mahasiswa wirausaha. Jadi itu tuh program setiap tahun yang diadakan Kemendikbud gitu Kak. Kalau dari Boleh saya menambahkan ya. Jadi menambahkan aja ya dari Anissa sama Ardika. Jadi memang P2M itu program pembinaan mahasiswa wirausaha. Itu program tahunan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Sebenarnya udah lama program ini, tapi namanya berubah-ubah. Nah, nama P2M ini sendiri baru 2 tahun aja, yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 nama P2MW ini. Nah, puncak dari P2MW itu namanya KMI, yaitu Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Di situ ada banyak kegiatan ya. Nama besarnya adalah KMI Expo. Jadi banyak kegiatan, di situ ada award-nya, di situ ada
perlombaan-perlombaan pendukung. Kalau awardnya itu perlombaan utama, kalau perlombaan pendukung itu banyak sekali kayak poster, stand up, bazar dan lain sebagainya. Jadi untuk mencapai KMI Expo itu memang butuh banyak tahapan-tahapan gitu ya. Tahapan awalnya harus lolos P2MW ini gitu. Singkatnya sih seperti itu. Berarti tahapan sebelum masuk ke KMI Award ini itu harus lulus P2MW, juga harus punya produk juga pasti. Iya, harus. Berarti kakak ini dari Program Budesi sama Program pasti punya produk dong. Iya. Kan ya. Nah, mungkin mau tanya nggak sih produk yang kemarin kalian bisa nyampe ke Bali itu apa sih Bu? Mungkin dari Ibu Marenta dulu. Produknya yang bisa lolos kemarin 2 ya Bu Desi. Kebetulan ini ada dari tim Jatropa dengan bimbingan Ibu Desi, dan Dika ini dari tim TH Tabungan Akikah Hasanah, pembimbingnya saya sendiri. Kalau jadi sebenarnya P2MW ini kan ada 6 kategori ya. Ada makanan dan minuman, ada budidaya, ada industri kreatif, seni budaya pariwisata, jasa dan perdagangan. Nah, kebetulan jasa dan perdagangannya tim TH, tadi yang industri kreatif ya Jatropa. Kemudian yang kelima manufaktur dan teknologi terapan, dan yang keenam itu ada bisnis digital. Jadi kita di 2 kategori yang lolos. Alhamdulillah kita UMJ lolos di 2 kategori ya Bu. Iya, sangat ini ya, sangat apa? Prestasinya bagus sekali gitu. Bisa lolos 2 itu kan dari beberapa ya Ibu ya. Dari 6 kali kan. Iya. Tadinya kita udah ikut ya 12 tahun ya gitu. Iya, udah bisa lolos. Biasa sih sebenarnya. Iya. Tapi kamu mau nanya enggak? Nah, kan ada 2 produk yang telah lolos ke KMI Expo ya, yaitu Jatropa Paper Shop dan Tabungan Akikah. Nah, mungkin saya mau nanya nih ke Mbak Anissa atau Mas Ardika, bisa menjelaskan mengenai produk tersebut untuk yang Jatropa dulu mungkin. Oke, mungkin kalau dari Jatropa itu kami awalnya itu produk paper shop Kak, tapi ada pengembangan lagi. Yang pertama itu reducer, terus yang kedua itu ada jenis aromaterapi. Nah, semua bahannya itu dari pohon jarak, kita memanfaatkan dari pohon jarak. Betul, dari pohon jarak ya. Iya, betul. Terus ada itu berarti manfaatnya sangat banyak sekali berarti ya daun jarak itu. Iya, betul. Kalau misalkan yang paper shopnya itu kan dari daun jaraknya. Kalau misalkan diffuser, terus yang aromaterapi, itu kita dari minyaknya. Jadi nggak cuma daunnya, kita memanfaatkan minyaknya juga Kak. Asli ya Kak. Iya. Oh gitu. Nah, kalau dari Mas Ardika ini Kalau dari Tabungan Akikah Hasanah itu kan jasa dan perdagangan. Jadi ada jasa, makanan, sama pengantaran. ngantar misalnya Akikah kan berarti bukan kami ya. Berarti ngantar, jadi tidak melayan beli, misalnya kita beli kambing gitu dari ke tapi sistem nabung gitu. Oh berarti itu ada orang-orang muda kayak gitu, tapi dia bisa nabung dari sekarang ya? Bisa nabung. Oh. Itu caranya gimana tuh Mas? Kalau boleh. Mekanismenya kayak gimana Mas? Mekanismenya produk dari Tabungan Akikah Hasanah itu ada jasa dan makanan. Jasanya itu yang pertama ada jasa memotong, jasa pemeliharaan hewan. Kalau dari makanan itu dari makanan matang dan makanan mentah juga bisa. Oke, nah lalu sistem menabungnya itu gimana tuh Mas? Menabungnya yang pertama itu ada 6 kali tabungan. 6 kali tabungan. Jadi sebelum ada orang sebelum melahirkan itu bisa menabung. Oh gitu. Sekarang ditabung selama 6 kali. 6 kali. Jadi sekarang mikir gitu ya, jadi kita kayak ada di kantor, oh harga kambing segini nih. Iya. Misalnya Dibayarkan. tempat gitu. Iya. Kepikiran nih kalau daripada akikahnya nggak 7 atau 4 hari setelah lahiran gitu kan ya. Ya terus jadinya kayak oh gue nabung deh, oh saya nabung deh dari awal, saya nabung deh dari awal gitu ya. Jadinya nabung dan bisa cicil 6 kali gitu ya. Oh asalnya maksimal 6 kali ya atau gimana Mas? Maksimal 6 kali. Oh itu solusi banget sih. Iya, sangat membantu juga ya itu. Gak cuma di gitu sih, mungkin kalau misalnya ada ponakan Iya, yang yang gitu masih kuliah gitu kan kepikiran belum akikah gitu kan, nggak semua orang juga ya, nggak semua orang mampu untuk berakikah gitu. Tapi dengan adanya sistem tabungan ini
tabungan akikah ini mungkin bisa meringankan dan bisa membantu orang-orang untuk bisa berakikah gitu. Juga simpelnya bisa itu juga kan, mungkin bisa ya, kalau misalnya ada orang yang malas buat ngurusin akikah dari biaya memotong sampai masak, bisa kombinasinya juga kan, bisa ke tabungan akikah ini kan, udah termasuk include ke situ. Solusi sebenarnya, solusi untuk hal metropolitan kayak kita gitu ya. Ada kurang nih kalau masak gitu kan, jadi masak aja kan masnya. Nanti mungkin abis ini kita bakalan bisa dikasih tahu Iya, Instagramnya nih buat Jatropa apa, buat tabungan akikahnya apa ya. Mungkin bisa dikasih tahu dulu Mas sama Kaca kalau misalnya mau follow di IG-nya apa kayak gitu-gitu. IG kami itu @jatropa_papershop. Oke. @jatropa_papershop. Kalau di tabungan akikah sana di Instagram ada @tabungan_akikah_hasanah. Jangan lupa follow ya teman-teman. Iya, dan dibeli ya. Dibeli. Mau dibeli banget ya. Nah, itu mau apa lagi? Nah, untuk menghadirkan ide dari suatu hal itu merupakan hal yang tidak mudah ya untuk Ibu dan Mas dan Mbaknya ini. Lalu berangkat dari mana sih ide usaha ini? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Desi dulu terlebih dahulu. Jadi usaha itu sebenarnya semua saya serahkan ke mahasiswa. Jadi kebetulan memang di P2M tahun ini itu ada 2 kategori, tahap awal dan tahap bertumbuh. Nah, Jatropa ini masuk ke dalam tahap awal. Jadi sebelum ikut P2MW produknya belum ada. Jadi baru ide produk. Nah, itu ide produk itu dari tim mereka semua yang menentukan. Saya cuma mengarahkan, oh mau ini baik, tinggal mengarahkan apa aja yang perlu ditambahkan gitu. Sedangkan dari THA tabungan akikah hasanah ini sudah masuk ke yang bertumbuh, yang artinya usahanya memang sudah ada, sebelumnya sebelum P2MW. Gitu. Untuk bagaimana idenya mungkin bisa Anissa yang menjelaskan. Gimana tuh Mbak? Permasalahan itu dari lingkungan sendiri Kak. Terus karena ini papershop ya, ada papernya. Ini menggunakan juga limbah dari paper atau kertas daur ulang Kak. Jadi misal kalau misalnya di universitas itu kan banyak sekali limbah-limbah kertas, iya. Itu banyak sekali. Kita memanfaatkan hal itu. Terus kalau misal untuk sabunnya kita menggunakan daun jara Kak. Jadi itu bahan alami yang kayak di air tuh nggak terlalu mencemari gitu. Benar sih dia salah satu. Iya. Kalau misalnya bahan limbah yang bisa kita pakai buat bersih badan juga kan. Maksudnya manfaat daun jara kan banyak. Cuman kenapa daun jara gitu loh Kak? Gitu. Kalau misalkan untuk daun jara kan mungkin kita ada beberapa jurnal atau artikel yang kita baca itu bisa membunuh bakteri itu. Makanya kenapa dijadikan sabun. Makanya kenapa jadi yang kayak itu yang sabunnya beda kan dari barbershop yang memang bisa dibawa kemana-mana guys, ya di kantong bisa atau gimana bisa kan. Jadi emang apa ya, salah satu inovasi produk praktis lah ya, semakin ikuti jalan. Kalau tabungan kayaknya gimana kalau dari tabungan akikah kan tabungan akikah maksudnya tahap bertumbuh. Jadi sebelum ada program ini saya sama keluarga udah mempunyai usaha akikah. Setelah ada usaha P2M ini program ini kita kasih inovasi dari tabungan. Jadi sehingga masyarakat yang belum bisa akikah terus setelah pasca lahiran bisa terbantu. Nah, setelah pasca lahiran kan biaya banyak. Berarti emang dari Bu Ibu juga sama ya Bu, idenya dari mahasiswa juga ya Bu? Betul. Jadi ketika mahasiswa datang ke saya ini, mereka menyampaikan kalau punya ide ya, usaha ide ini mangkat usaha akikah, karena itu sebenarnya usaha keluarga. Nah kemudian kita rancang bahwa kalau kita hanya ini aja akikah itu kan terlalu banyak ya. Jadi kemungkinan untuk lolos nanti kecil gitu. Jadi kita kembangkan dalam bentuk jasanya. Jasanya dalam bentuk menabung ini. Sebenarnya itu ide-ide benar-benar hebatnya dari mahasiswa-mahasiswa ya. Betul. Pure semua dari mahasiswa, dan alhamdulillahnya dosen pun juga membantu dalam mengembangkannya gitu ya Bu ya. Sehingga sampai akhirnya menang. Support ya. Karena Iya. Alhamdulillah. mungkin kalau kalian kurang gambarannya gini, kalau kalian pernah dengar PKKM
karena kalian pasti pernah ada wajib PKM kan buat nah bayangin kan ikut kompetisi PKM satu nasional dan satu Indonesia dan kalian masuk nominasi buat jadi timnas itu sama kan Bu gambarannya kayak gitu kan 11-12 jadi ini sebuah prestasi sih Bu kalau bagi Ratu Kedepan Mata saya Bu ini sebuah prestasi baru yang memang inovasi dari mahasiswa yang dikembangkan sehingga jadi bisa dilihat juga ada inovasi-inovasi ternyata dalam jarak tuh jadi sabun lah ya gitu Akika tuh sekarang udah jadi sabun lah ya bisa menabung gitu. Itu sih yang benar-benar satu hal yang Sangat- buat kita yang baru tahu gitu. Sangat bermanfaat juga. Bermanfaat juga dan mahasiswa gitu ya mulai dari idenya gitu kan Dan dapat uang juga. Dan lumayan ya uangnya itu. dapat uang Untuk yang bertumbuh itu maksimal 20 juta. Untuk yang awal itu maksimal 15 juta. Oh, Dan itu hibah. iya. berarti ya hibah Iya, nggak ada pengembalian. Gitu hibah. Lumayan sekali. Tinggal mungkin ibu dan mahasiswanya bagaimana mengkoordinasi uang itu. Iya benar, karena memang harus minta LPJ-nya. Iya. Baru aja kemarin laporan akhir. Laporan akhir kayak PKM apa ya, Pak? PMM PKM. sama-sama sama-sama Lebih produk ikut ya Iya. nah kita mau nanya ke Beatrice pemerintah ketika mereka datang ketika mahasiswa datang ke ibu ini buat kasih idenya gimana sudut pandang ibu melihat dari ide kreatif mahasiswa ibu maksudnya kan sebagai dosen juga pasti ada Dilihat dulu, ditinjau dulu. ditinjau dulu gitu kan nah mungkin tips-tips buat teman-teman yang mau maju juga ke depannya gitu kan itu sehingga ide saya ini dikembangkan gitu gimana ya gitu ada tips-tipsnya atau gimana gitu Bu Ini ya tanggapan saya ketika mahasiswa datang ya. Kalau saya sih selalu welcome ya kalau mahasiswa mau bimbingan karena targetnya adalah mereka itu ikut kompetisi. Jadi di kelas juga sering saya ajakin, ayo harus wajib ikut gitu ya. Dan ketika tim TAH ini datang, saya pikir itu potensial karena tinggal sedikit meramu tadi ya, kita tambahkan sistem tabungan aja itu bisa memberikan novelty bahwa usaha ini memberikan kebermanfaat bagi orang lain seperti itu. Nah, dan mereka setuju dan alhamdulillah tim ini solid ya. Saya solid ya. Ini ketika Nggak bahaya, podcast Pak. aja timnya datang ya. Makanya saya pikir ini bisa jalan nih sampai akhir kalau mereka tetap konsisten seperti ini. Iya, butuh kesolidan juga dalam untuk menyusun ini juga ya Bu ya. Gitu. Solid. Entah solid ke yang mana nih? Satu aja solidnya. Satu aja solidnya. satu Aja. Oh enggak juga. saya mau bilang tiga Iya. setelah dari Beatrice Bu Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya setelah ide itu datang ya mereka mencetakkan ide intinya gini kan mereka ikut program P2MW kan setiap program otomatis punya penilaian tersendiri punya panduan tersendiri. Nah untuk P2MW ini uniknya ini harus ada tujuan mulia. Jadi tujuan mulia dari usaha ini. Jadi usaha ini bukan hanya sekedar mendatangkan keuntungan tapi harus ada tujuan mulianya. Jadi di situ saya arahkan dicari apa sih tujuan mulia dari ide usaha mereka gitu. Karena apa? Karena itu merupakan poin pertama ya dari proposalnya itu harus ada tujuan mulianya. Semakin banyak tujuan mulianya otomatis kan semakin bagus gitu ya. Mulai dari tujuan untuk lingkungan, tujuan untuk masyarakat sekitar itu kan memang harus ada. Nah setelah itu ya seperti biasa yang namanya juga usaha ini kan seperti proposal bisnis. Bagaimana kita mengajukan proposal bisnis, otomatis kalau yang namanya usaha bisnis pasti orientasinya terhadap keuntungan gitu. Jadi apakah pasar atau pembeli konsumen dari usaha ini ada gitu. Jadi diarahkan ke situ aja sih dengan ide yang ada bagaimana mereka itu mencakup ada tujuan mulianya, usahanya ini bisa ada pembeli atau konsumennya gitu dan yang pastinya harus menguntungkan gitu. Jadi kalau nggak menguntungkan otomatis Kemdikbud juga nggak mau ngasih uang gitu. Jadi kayak bakar-bakar uang dong jadinya kan. Karena kan memang niatnya mungkin awal Kemdikbud ngasih dana hibah dan ini kok bisa berkembang menjadi 2, 3 sampai 10 kali lipat gitu.
tapi di mahasiswa gitu ya. Iya. Nah kalau ini kan jadi sudut pandang Bu dosen. Iya. Gimana nih? Orang yang itu Iya, kelompoknya gimana nih? Gimana nih? Apa yang harus diantisipasi atau apa yang harus kalian mau kalian kasih tahu ke teman-teman nanti buat yang ayo ikut P2MW gitu kan, atau ayo ikut berinovasi dalam kewirausahaan gitu dari sisi kalian berdua gitu. Mungkin dimulai dari Mbak Anissa dulu. Mungkin kalau misalkan untuk teman-teman yang nanti pengen ikut nih untuk P2MW tahun selanjutnya, mungkin diseriuskan di proposalnya, dan jangan lupa kalau misalkan itu bimbingan ke dosennya masing-masing gitu. Kalau diseriuskan maka gitu, dan pelaksanaannya pun diseriuskan, untuk kan kita dikasih pendanaan sama pemerintah, jadi diseriuskan berjalannya seperti apa gitu. Makanya nggak boleh setengah-setengah gitu ya, jangan mut-mutan gitu ya, udah bikin proposal hilang gitu. Jadi kalau bisa harus serius dan niat dari awal. Kalau misalnya ya kita mau menang, tapi kita serius gitu kan. Kalau dari saya sih ya harus niat 100%, jangan setengah-setengah juga, karena kalau udah di tengah terus nganggung gitu sayang aja, soalnya pengalamannya banyak di P2 ini. Jadi kalau bisa diniatin lagi gitu ya. Nah, oke, untuk teman-teman yang mau ikut jangan lupa kalau misalnya kita udah punya skema, udah mau buat produknya ini, usahanya ini, ditekuni dengan baik gitu kan ya. Nah, lalu jangan lupa untuk konseling nih, minta bimbingan ke para dosennya. Nah, contohnya seperti ke Ibu Florenta dan Ibu Desi, seperti itu. Kan ya juga ya, yang di sini tuh banyak banget ide anak-anak yang ternyata mungkin bisa jadi kewirausahaan sejak dini ya, itu inti poinnya sebenarnya itu. Nah, mau tanya lagi ke Mbak Anissa sama Mas Ika. Nah, kan kemarin udah sempat ke Bali tuh, iya kan. Nah, sebelum yang ke Bali ataupun hari dinyatakan dapat pendanaan, pasti ada dong rasa patah semangat nggak sih? Atau capek, aduh capek di mulu, aduh capek ngembangin produk gitu kan. Iya nggak sih? Pasti dong, nggak bohong kalau pasti kayak gitu. Nah, buat kalian berdua tuh mengatasi rasa capek dan semangat patah semangat ini tuh gimana sih? Karena pasti teman-teman kedepannya juga pasti ketika lagi ada ngejalanin sesuatu, udah capek. Iya, apalagi kan masih kuliah juga, ada yang udah mau TA ya, mau nyusun. Iya. Itu gimana sih tuh? Mungkin kalau misalkan untuk mengatasi hal-hal tersebut, yang pertama itu kerjasama tim sih Kak. Itu perlu banget, dari mulai penyusunan proposal sampai pemasaran produk, pembuatan produk, itu harus kerjasama tim dengan baik. Terus jangan lupa ya itu tadi bimbingan kepada dosen. Kalau misal ada permasalahan, cara jalan keluarnya seperti apa gitu sih Kak. Punya teman-teman yang Solid. Lagi solid. kembali lagi kita ke solid. Kalau dari tabungan akhir sana rasa patah semangat sih tidak ada ya, karena Semangat terus tiba-tiba lawan ya. harus itu, Oh enggak. karena di luar kampus sama di rumah tuh tetap main aja bareng. Oh emang teman-teman teman-temannya. Itu sangat, Ada rasa patah semangat. iya. Tadi kan mau saya teks tuh teman-temannya yang berada di Mas Arika banget. Pasti semuanya. Makasih semuanya. Emang butuh ini ya, butuh support juga, maksudnya satu sama lain. Kalau misalkan dalam tim itu butuh support gitu, butuh apa ya, berkoordinasi juga gitu, saling menyemangati. Pasti manusiawi dong, di salah satu tim mungkin salah satu orangnya ada yang gimana gitu kan, pasti manusiawi kan kayak gitu. Nah, untuk kalian kan ada berapa orang? Kamu Mbak Anissa ada? Kita ada Berlima, Mas Ardika? Bertiga sih. Oh, bertiga. Oh, bertiga. Iya, itu harus saling support gitu ya. Namanya gitu nama Iya, untuk Mas Ardika dulu coba siapa aja. Dari tabungan akhir sana tuh ada 3 Iya. orang. Yang pertama itu ada Abdul Hamid. Wah, say hello dulu dong, Abdul Hamid. orang ini. Yang kedua tuh ada Ariel Sadewo, yang ketiga saya sendiri, Muhammad Ardika. Iya, bener. Kirain penyanyi jadi wirausaha gitu. Lain loh. Siapa tahu kan dari profesi jadi mahasiswa ada tahu. Lalu untuk Mbak Anissa? Kalau tim Jatropa sendiri, yang pertama itu ketuanya itu ada Sofi Mukti, itu dari agroteknologi juga Kak. Terus ada kita Sri Dara Kandi, itu dari agroteknologi juga. Terus ada
ada Siti Alisa itu dari manajemen dan Anissa Fitriani itu dari akuntansi. Lintas Lintas fakultas. Wow. Karena untuk memanajemen hal-hal tersebut kan kayak misalkan anak akuntansi kita untuk keuangannya. Oh iya betul ya. Kalau bisnis aman aja gitu, aman aja. Kan beda jadwal kan beda. Kalau kita beda jadwal aman-aman aja gitu. Mungkin itu kita ada evaluasi Kak di setiap bulannya gitu. Benar-benar solid ya. Serius, ini benar-benar serius sih. Ini benar-benar definisi serius. Iya. Ya serius udah cuma ini kalau ternyata. Serius. Aduh, ada nggak sih ngomongin nikah? Saya izin bertanya untuk Ibu Desi dan Ibu Lorenta. Nah, mengenai pengembangan usaha ini, Bu, bagaimana sih Ibu selaku dosen pembimbing melihat potensi dari mahasiswa dan ide-ide produk ini, Bu? Mungkin Ibu Desi dulu. Melihat bagaimana potensi pengembangannya. Iya. Gitu. Kalau dari kelompok Jatropa ya, kan saya memang megang kelompok Jatropa, saya lihat memang produk ini bisa berkembang gitu ya, karena ini kan merupakan salah satu produk dari industri kreatif ya. Saat ini kan pemerintah juga sudah menggancar-gancarkannya, apalagi Menteri Industri Kreatif kita ya, itu kan sangat mendukung sekali produk-produk dari dalam negeri yang bisa menjadi suatu kayak ada untuk kayak souvenir untuk industri kreatif lainnya lah untuk kan dikembangkan. Nah, apalagi kemarin kan juga pas juga ini KMI-nya di Bali yang dimana kita kenal dengan yang namanya kota wisata gitu kan, ya otomatis banyak pengunjung-pengunjungnya dari luar negeri, dari nasional yang juga tertarik gitu kan dengan industri kreatif ini gitu. Dan mungkin memang penjualannya tidak bisa langsung naik gitu ya, karena kan memang bukan merupakan produk primer gitu yang dimana memang kebutuhannya terus-terusan, tapi untuk jangka panjangnya saya lihat ini juga bisa berpotensi untuk dikembangkan tadi itu. Bahkan ini mungkin bisa salah satu nanti bisa jadi produk ekspor gitu ya. Sayangnya nggak dibawa ini produknya. Padahal sangat menarik sekali ya. Mungkin seperti apa ya. Iya, makanya saya apalagi ternyata teman-teman mahasiswa ini kreatif sekali yang dari paper shop jadi red diffuser ya, sama juga lilin aromaterapi yang memang kemarin di Bali itu yang sangat menarik, banyak pengunjung itu yang lilin aromaterapinya gitu. Karena kan siapa sih yang nggak senang wangi-wangian gitu, apalagi ada kesan romantis gitu. Lilin aromaterapi bisa dijadikan souvenir untuk pasangan, untuk keluarga juga bisa gitu. Kado nikahan Itu murah meriah ya, murah meriah. Tapi sangat bermanfaat, murah meriah, bermanfaat gitu. Jadi itu sih saya lihat potensinya. Wah, memang ini untuk mungkin jangka pendek mungkin keuntungannya nggak terlalu banyak, tapi kita lihat pengembangan kalau teman-teman ini serius mungkin bisa jadi ekspor gitu. Iya. Dari tadinya sedikit timnya 5 orang ya, mungkin nanti bisa banyak untuk ekspor ya. Insya Allah. Jadi UMKM jadinya. Iya. Itu memang sih harapan output dari PDW kan itu seperti itu. Jadi bisa menjadi memberikan lapangan pekerjaan untuk orang-orang. Iya, betul. Keren juga ya. Program-program pemerintah itu keren-keren juga ya. Keren sebenarnya. Nah, dari Ibu Lorenta? Kalau dari tim tabungan Akikah Hasanah sih, saya melihat potensinya itu sebenarnya alhamdulillahnya kita dosen pendamping itu diberikan standar penilaian. Jadi ketika melihat ini mahasiswa bakal potensial atau enggak, itu ada kemarin 7 ya. Jadi ada dari fondasi bisnisnya, pelanggan, produknya, pemasaran, penjualan, kemudian keuntungan dan juga sumber daya manusia. Yang saya sorot dari PAH ini adalah sumber dayanya. Ya, sumber daya manusia sendiri. Kemarin saya berikan rating tinggi untuk sumber daya manusianya. Karena ya selain dari solid tadi ya, karena kebetulan mereka ini tim yang
mahasiswanya cukup berprestasi gitu. Wow. Jadi prestasi dari Ardika ini juga lolos hibah Kemenpora ya Bu Desi ya. Kemudian prestasi sendiri. Masya Allah. Kemudian Abdul Hamid juga lolos hibah Kemenpora, dan juga Abdul Hamid lagi PKM juga lolos pendanaan ya. Jadi kalau kebetulan saya juga membimbing Bu Desi juga ya, jadi tahu mahasiswa ini bisa manajemen waktu gitu. Dari sibuknya program-program hibah yang dijalankan itu mereka bisa memanage, dan menghadapi kesulitan tadi mungkin saya perlu nambahkan ya, kenapa Dika tadi bilang nggak ada masalah, karena mereka sebenarnya trio ya, memang teman gitu. Jadi di kelas mereka juga biasa mengerjakan bersama tugas-tugas, di program-program hibah kemahasiswaan itu juga biasa barengan gitu. Jadi sambil mengerjakan itu bantu-membantu gitu. Misalkan Abdul Hamid kan 2 ya, split ya, P2MW, PKM gini. Dia menyampaikan bahwa ini ada pekerjaan di sini, jadi teman yang lain itu support gitu, meskipun itu di luar program P2MW. Wow. Iya. Trio ya. Trio wek-wek ini trio apa? Nah, dan selain dari sumber daya mahasiswanya sendiri, dari kompetensi mereka, juga dari saya lihat novelty-nya ya, karena tidak banyak usaha seperti ini gitu. Dan kebetulan alhamdulillah kemarin dari PIBK ya Bu Desi mendatangkan juri waktu di seleksi internal itu, dan di juri itu juga memberikan informasi dan juga masukan gitu. Jadi usaha ini sebenarnya memiliki potensi, nanti tinggal melakukan kerjasama dengan badan usaha gitu. Jadi betul, jadi nanti dari segi perizinannya itu lebih bisa dipercaya, nanti bisa lebih berkembang. Jadi itu untuk visi kedepannya seperti itu. Mas, biar bisa jadi makin usaha. Makin besar. Apa itu? Oh. Oke. Kalau jadi kata ngobrol sama mahasiswa yang memang kreatif dan juga alhamdulillahnya dibimbing juga sama dosen-dosennya luar biasa juga gitu. Iya, keren banget sih. Dari tim Jatropa ini kan bisa paper shop, jadi membantu paper-paper yang udah tidak terpakai, bisa limbah-limbah yang tidak terpakai bisa terbantu. Nah, untuk yang Ibu Lorenta ini dan Mas Ardika dan tim itu sangat sangat bermanfaat untuk yang tidak memiliki uang gitu kan. Jadi bisa menabung untuk berakikah dan bisa mengakikahkan anaknya gitu. Nah, ngomong juga ada FYI yang bisa lah kita sedikit. Nah, kalau ini Bu Desi itu ada selaku ketua PIBK ya Bu. Nah, boleh benar di sini PIBK itu apa gitu? Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Mahasiswa UNJ. Wah, sekarang itu UNJ udah punya pusat inkubator bisnis Bisnis. perusahaan gitu ya. Berarti ngembangin usaha mahasiswa gitu. Nah, mungkin Ibu sebagai salah satu ketua PIBK Ibu mungkin bisa kali ya Bu Ajakan ya. ajak mahasiswa nih Bu. Next untuk P2MW. Lalu diajak ya dari tahun 2000. Kan udah program banyak gitu ya, cuma udah diajak, udah ada sosialisasi. Malah saya bingung nih, karena memang setiap universitas itu bisa, setiap kategori itu bisa memberikan mengajukan dua kelompok. Dari total itu ada 8 kategori, jadi udah 8 atau 9. Jadi intinya satu universitas itu bisa mencapai kurang lebih 18 kelompok yang bisa diajukan. Tapi tahun lalu UNJ cuma bisa mengajukan 11 karena tidak ada yang mendaftar. Nah, jadi saya sebenarnya udah mensosialisasikan juga ya sama bagian kemahasiswaan. Ya intinya kalau ada informasi ya di website kemahasiswaan UMJ, di website UMJ sendiri atau dimanapun ya itu diperhatikan juga gitu, dan saya harap tahun depan kita bisa banyak nih proposal yang masuk ke PIBK, sehingga juga bisa lebih banyak juga nih yang lolos untuk pendanaan. Ya, usaha-usaha lainnya juga bisa. Ya, coba aja lu konsultasi ya Bu. Bisa mulai dari sekarang juga bisa. Coba aja dulu konsultasi kayak Ibu kan jelas gitu.
Sendalnya berinovasi, misalnya sendal dari mana, dari apa ya, dari gagang apa gitu jadi sendal gitu, karena inovasi. Kalau masalah kita kan punya, kadang kalau lagi ada acara suka ada jaga-jaga Banyak. Iya. kayak ya coba aja dulu ide-idenya, bisa dikonsumsi ya Bu ya buat Indira, siapa tahu bisa ikut P2 MWI juga. Makanya nih dari Mas Atika sama Isa buat apa lagi sebenarnya. Kasih dong kata-kata buat teman-teman sekalian yang teman-teman di sini, kenapa supaya semangat lagi yang melirik kalau kreativitas dan wirausaha itu bisa jadi mahasiswa itu dari Mas Atika sama Mbak Isa. Mbak Anissa dulu. Kasih tahu nih ke teman-teman nih. Mungkin kalau misalkan untuk para mahasiswa nih yang ingin berwirausaha, terus mencoba sih, meskipun kalau berwirausaha itu tentu pasti bakalan ada gagalnya, terus bakal ada untungnya gitu. Jadi jangan patah semangat untuk mencoba sih Kak gitu, dan terus berproses dan terus belajar untuk mencari ilmu baru. Sebenarnya kalau semisal kita berjualan di bazar-bazar itu pun kita mendapatkan ilmu baru sih Kak. Terus kalau ada ilmunya, Karena Mbak Anissa ini dua kali masuk ikut P2MW dan dua-duanya juga masuk ke AMI kelompoknya. Beda produk sih Kak. tapi alhamdulillah yang Selalu ikut ya, selalu dapat. Tahun lalu juga. Tahun lalu Surabaya. Surabaya, Bali, bisa jalan-jalan juga kan Iya, ya, ke benar. Bali, ke Surabaya gitu. Nah, buat teman-teman juga nih yang punya usaha, mau kecil, besar, sedang, jangan patah semangat, intinya dijalani gitu. Kalau kayak namanya usaha kan untung rugi itu harus udah kita pegang gitu. Kayak 50 untung 50 rugi gitu ya nggak sih, 50. Nah, kita sih jangan sampai ya rugi gitu. Maunya untung aja insya Allah. teman-temannya nih mau kasih tahu apa nih? Kalau dari saya sih jangan malu, jangan gengsi, jangan malu. Soalnya rata-rata yang saya baca ya, gengsi itu baca di artikel itu, gengsi itu rata-rata gengsi orang malu. Iya sih kayak gengsi itu kan gengsi gitu. Kayak hidup kalau udah turun ke lapangan tuh udah gengsi banget deh gitu. Biasanya kan kalau kita ini kan sama hewan asli ya, sama gengsi tuh mana mau gitu, jarang. Wah, Masya Allah nih Mas Ardika ini. Mas. Iya. Ngayum kambing aja bisa Pak, ngayum. Iya. Nah, tuh jadi kata Mas Ardika. Iya. Siapa yang mau? Nah, kata Mas Ardika, generasi Z ini katanya banyak yang malas gitu dari bacaannya dari Mas Andika ya. Nah, iya sih, maksudnya jangan patah semangat, jangan males, jangan main handphone terus ya. Jangan main handphone tapi mengembangkan usaha atau iya, jangan terlalu kecanduan nanti main handphone, gadget terus. Buat gengsi yang mereka nih pasti statement ya untuk mahasiswa yang nanti kedepannya ini kan buat jadi mahasiswa tuh makin banyak tertarik nih dari dunia kewirausahaan ataupun dari inovasi gitu. Kalau dari budaya sama budaya itu ada nggak kata-kata mutiara mungkin buat anak-anak mahasiswanya sehingga meningkatkan minat lagi buat ikut kegiatan kayak gini gitu, buat berprestasi gitu. Pesan ya buat mahasiswa, kalian jangan pernah takut atau khawatir ide saya ini tidak keren gitu ya, karena perlu kalian ingat bahwa semua itu bisa berkembang ya. Jadi kalau bahasa kerennya, the finest idea is the one that spoken up. Jadi ide cemerlang itu bisa terjadi ketika kalian mengungkapkannya, tidak dipendam. Gitu. Jangan dipendam, harus diungkapin. Iya tuh. Jangan sampai Kasih bu. Lebih usahakan ya Bu ya, tapi dengan jalan yang baik juga. Betul. Baik dan benar. Pesan saya mencobalah gitu ya, karena setiap segala sesuatu itu pasti ada mulanya. Jadi kita tidak mungkin langsung berhasil tanpa ada
mencoba. Jadi kita nggak mungkin tiduran di kamar doang tiba-tiba langsung sukses kan, itu nggak mungkin. Jadi ada titik mencoba walaupun itu sulit gitu ya. Jadi ada harus berani mencoba apapun itu, dan termasuk untuk berusaha. Jadi apapun keinginan teman-teman gitu ya, ide usaha teman-teman atau usaha yang teman-teman miliki, tidak perlu ragu gitu ya, langsung ajukan saja. Kalau memang ingin butuh konsultasi, silahkan datangin saya di selaku PIBK ya, itu ruangannya ada di Business Center lantai 2 ya, di sebelah BUMU ya. Jadi di sebelah BUMU itu ada ruangan PIBK, bisa konsultasi segera untuk tahun depan ya. Jadi saya harap teman-teman yang sudah memiliki usaha ataupun yang ingin melakukan usaha tapi terhalau dengan modal gitu ya, bisa langsung mengajukan ide usahanya. Nanti kalau untuk pembuatan proposalnya itu nanti bisa dibantu dan itu tidak terlalu rumit ya. Bisa langsung datangi saya aja. Nanti mungkin nomor teleponnya bisa diminta kembalian gitu ya. Gitu. Jadi intinya mencoba gitu ya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, langsung eksekusi aja gitu. Karena pengalaman saya tuh banyak tuh mahasiswa yang menghubungi, "Bu, saya mau ikut program ini." Tiba-tiba saat deadline-nya nggak jadi. Karena apa? Waduh, repot buat proposal. Ya mana bisa kita dapat uang banyak tapi nggak ada usaha gitu ya. Setidaknya minimal buat proposal itu sudah baik gitu, udah mencoba di tahap awal. Jadi jangan main-main, mending eksekusi aja. Iya. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas FISIP, dari FKH, FEB, FTAN dan semuanya itu ditunggu oleh Ibu Desi untuk melakukan kegiatan P2MW gitu. Ditunggu laporannya, laporan usahanya, dan diceritakan ya Ibu ya, punya usaha apa nih gitu. Semua udah konsultasi semua ya Bu ya sebenarnya. Sama kayak mau konsultasi, jadi minimal mau konsultasi aja itu udah dapat fasilitasi ya Bu. Sebelumnya terima kasih banyak sharing-sharingnya Ibu dan kakak-kakak sekalian. Iya, udah datang, udah bagi-bagi informasi juga ya, prestasinya juga. Ucapkan terima kasih juga Iya. ya, otomatis kepada Kementerian Pendidikan, Iya. Kemdikbudristek, dan juga kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta karena sudah memfasilitasi teman-teman untuk mengikuti KMI Expo di Bali. Karena memang semua biaya transportasi dan akomodasi itu semua difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Karena tanpa dukungan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, teman-teman ini juga nggak akan bisa jalan ya. Terima kasih. Jadi Sangat mendukung ya. mendukung kalian ini buat mahasiswa buat kalau kamu mau berkembang udah ada Iya. konsultasinya gitu kan. Sudah didukung langsung oleh universitas. Oke. Sekiraan lu makasih banyak. Iya, makasih banyak Ibu Makasih banyak. dan Mbak dan Masnya. Ya, semoga semakin membantu teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah jangan pernah semangat, jangan malas, jangan gengsi, jangan pernah buat konsultasi minimal konsultasi aja, ide apapun bisa dikembangin ya nggak Ibu? Iya. Siapa? Memastikan. Oke. Oke, Saya dendam sekian. deh, dendam. Tadi panggil ibu ya, sekarang panggil bapak. Oh iya, Jadi dendam. gantian ya. Iya. Menang ya Bu satu-satu. Iya. Ini saya sebenarnya itu yang ada alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini. Salam sehat untuk semuanya dan jangan lupa untuk Bapak dan Ibu, tetangga, kakak, adik, siapapun itu yang lagi mencari universitas, jangan lupa gabung di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ada banyak fakultas ya, bisa didaftarkan diri. Lalu ada tambahan lagi nih. Ya, langsung aja kita juga bisa di radio website-nya di mana? pmb.umj.ac.id. Gabung yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.